memang mereka yang ada di Pantura itu kan kebanyakan nelayan kan. Karena sepakatlah bahwa kita akan meminta pendapat, arahan, nasihat dari Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya berangkat ke sana. Ternyata beliau nggak tahu, jadi aneh gitu kan. Akhirnya kata beliau, sudah kita upayakan saja itu dibatalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika di podcast Banten Night. Sudah lama nggak bertemu, kini kita kedatangan tamu istimewa karena seorang tokoh pendirian Provinsi Banten yang sekarang sangat vokal terkait dengan isu yang tengah menghebohkan bukan hanya Banten tapi juga nasional. Persoalan pagar laut di PIK 2 Tangerang. Sudah hadir bersama saya, di samping saya. Tadi suaranya sudah terdengar. Haji Embai Mulyasari. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Sampai ini Pak Haji. Karena ini udah kayak orang tua ya. Pak Haji tadi saya sampaikan. Heboh soal PIK 2. Dan Pak Haji sangat vokal. Apa yang membuat Pak Haji muncul lagi dan vokal terkait dengan PIK 2 ini Pak Haji? Baik, terima kasih. Seperti kita maklumi bahwa wilayah Provinsi Banten ini wilayah yang sangat familiar dengan investasi. Yeah. Kita punya kawasan industri Krakatau Steel di Cilegon, di Suralaya, petrokimia dari Bojonegara sampai ke Anyer. Kemudian kawasan industri yang ada di Serang Timur, modern dan lain sebagainya. Gak ada masalah. Nah ini masalahnya, awalnya kan saya makan jauh dari lokasi. Yeah. Tangerang Utara ke tempat saya kan jauh, sekitar 80 km lah. Saya hanya melihat dari media sosial saja bagaimana dinamika di sana. Nah ternyata memang masyarakat yang ngadu. Saya ini kan banyak masyarakat yang curhat. Oh banyak yang datang ke Pak Haji? Banyak yang datang. Termasuk masyarakat di PIK 2 ya, itu? Masyarakat yang datang ke rumah itu bawa istri, bawa anak sambil nangis. Dan saya ini kan ya oleh mereka dituakan ya. Mereka cerita tentang kondisi di sana, yaitu banyak masyarakat yang menderita. Untuk itulah kemudian karena ada orang tua kita yang juga tinggalnya di sana di Tanara ya, mantan Wapres ke-13 ya. Saya datang dengan beberapa tokoh ke sana. Tapi benar, menderita. Seperti apa menderitanya Pak Haji? Misalnya harga tanah ya. Pembebasan itu tidak jelas harganya berapa. Kemudian luas yang dibutuhkan lahan itu berapa juga nggak jelas. Artinya di sini pemerintah tidak transparan. Pemerintah? Ya, karena memang harusnya kan pemerintah memberikan sosialisasi lewat misalnya katakanlah oleh Pemkab dan lain sebagainya ke tingkat paling bawah. Tapi ada masyarakat kan bingung. Artinya Pemda sosialis tentang investasi ini. Tahu-tahu misalnya NJOP-nya diturunkan jadi sekian misalnya. Awalnya tuh waktu pembebasan untuk PLTU Lontar itu kan di atas 100.000 dibebaskannya. Itu sekian lama sudah berapa tahun itu? Mungkin 10 tahunan kali ya. Nah, kenapa sekarang malah NJOP-nya jadi seperti itu? Nah, akibat ketidaktransparanan ini, akhirnya banyak mengundang spekulasi kan. Itu terjadilah isu-isu segala macam itu. Untuk itulah makanya saya mengundang beberapa tokoh ke rumah dari pimpinan ormas, termasuk HNSI, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Provinsi Banten, dan memang mereka yang ada di Pantura itu kan kebanyakan nelayan kan. Karena sepakatlah bahwa kita akan meminta
pendapat, arahan, nasihat dari Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya berangkat ke sana. Ternyata beliau nggak tahu. Oh. Jadi aneh gitu kan. Akhirnya kata beliau, sudah kita upayakan saja itu dibatalkan. Tapi Haji Mbai harus cek ke lapangan. Jangan sampai ini hanya katanya-katanya gitu. Dari situ lo Pak Haji turun ke lapangan. Saya langsung di samping menugaskan para relawan ya, aktivis yang ada memang dulu udah deket dengan saya. Ketika banyak yang nanya siapa yang tugas di lapangan, saya bilang nggak boleh tahu. Ya saya rahasiakan karena kalau diketahui juga kan khawatir kan. Oh Pak Haji diam-diam ke lapangan. Diam-diam anak-anak yang saya tugaskan juga jalan gitu. Nah saya sendiri juga ngecek ke lapangan. Saya ingat tanggal 4 Desember. Pak Haji ke lapangan. Cek ke lapangan. 4 Desember 2020. Yang di pagar laut itu? Ya, saya masuk ke komplek PIK 2, kan saya masuk ke situ. Memang udah ke Indonesia banget. Gitu. Pak Haji itu baru pertama ke PIK 2? Baru pertama. Saya melihat, waduh ini udah nggak kayak di Indonesia gitu. Pak Haji ngerasa asing sendiri malah? Ya, jadi saya jadi turis di situ gitu. Nah akhirnya saya melihat keluar, kan kontras sekali. Jadi sudah terlihat jelas disintegrasi sosial di situ. Bagaimana di kawasan yang gemerlap, mewah, luar biasa. Di luar pagar itu, kayak Gaza mungkin gitu ya. Gitu. Di luar itu masyarakat, Masya Allah. Ya. Nah kemudian saya melihat bagaimana, kan waktu itu sudah ada isu pagar laut kan, yang nyampe ke saya. Saya pengen lihat apa benar. Saya ke Tanjung Pasir. Tanjung Pasir itu kan di situ ada pelelangan ikan. Ya. Saya tadinya mau naik perahu ke laut, tapi nelayan melarang saya. Jangan Pak, ini ombaknya tinggi. Bapak sudah bisa lihat kok gitu. Betul. Pak Haji lihat sendiri itu bahwa pagar. Lihat sendiri pagar waktu itu. Kelihatan banget lah dari pantai. Yang dari sana saya ke Lemo. Lemo itu ada tanah masyarakat yang ditimbun. Padahal belum dibayar katanya. Oh. Gitu. Itu kan artinya apa? Itu kan dirampas namanya. Dari sana saya langsung ke Kohod yang sekarang dia ngetop nih ya. Yeah. Saya ke Kohod ngobrol dengan masyarakat, melihat bagaimana tambak diuruk ya. Kemudian rumah-rumah dirubuhkan. Saya ngobrol dengan masyarakat bahwa mereka memang surat-suratnya udah diambil. Tapi belum dibayar? Belum dibayar. Ada yang baru dikasih uang muka, katanya begitu. Nah, belum dibayar tapi masyarakat mau ngasih Pak Haji? Ya karena mungkin ada apa ya, ada tekanan-tekanan mungkin gitu. Nah saya berikan nasihat saja kepada mereka. Supaya kan begini kan mereka menyatakan terzolimi, dizolimi. Saya bilang buat orang yang dizolimi itu doanya mustajab. Jadi kalian berdoalah, saya bilang gitu. Dari sana saya langsung ke satu titik lagi dari Kohod itu, saya melihat ke sungai yang diurung. Sungai diurung? Ya, sungai yang diurung. Padahal waktu Al-Mu'tabar telepon saya jauh sebelum rame-rame ini, waktu dia masih menjabat, dia cerita bahwa sungai itu akan dikeruk. Ya, kalau dikeruk kan bagus. Oh iya, saya bilang bagus kalau dikeruk gitu kan. Nah, supaya lancar apa segala macam pasirnya diambil untuk dimanfaatkan gitu. Itu sungai ngalirnya buat ke pesawahan atau apa Pak Haji? Ketambak. Oh iya. Ketambak. Nah, ternyata kan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Al-Mu'tabar ke saya via telepon waktu itu. Nah itulah, makanya akhirnya saya terus membuat data-data dengan orang-orang yang saya tugaskan di sana, supaya jangan katanya-katanya itu. Jadi kita punya data yang objektif. Nah Pak Haji, ini kan kita baru tahu bahwa ini bukan PSN, katanya tadinya PSN. Dan ini ada program pemerintah dan sebagainya. Tentu bukan persoalan yang mudah gitu ya. Nah Pak Haji masuk ke situ, apa sebenarnya yang dikhawatirkan Pak Haji sampai saya harus bicara. Ya, karena melihat kondisi masyarakat pro kontra ketika itu sudah panas kan. Saya khawatir akan terjadi konflik horizontal bernuansa kebencian kepada etnik tertentu.
Itu kan yang dianukan ya. Kemudian masyarakat Banten karakternya beda. Bagaimana rata dengan tanah itu? Keraton. Mana ada di Indonesia yang keratonnya rata dengan tanah? Kan coba Banten. Saya khawatir masyarakat Banten kalau merasa dijajah ini bahaya, saya bilang. Akan terjadi perlawanan. Itu yang saya khawatirkan. Makanya satu-satunya jalan, ya yang demo silakan. Saya bilang demo juga kan dijamin undang-undang. Asal tidak anarkis. Saya langsung motong Kompas melalui jalur cepat, senyap dan cepat, yaitu langsung bikin surat ke Pak Presiden. Karena Pak Presiden lah yang punya wewenang untuk menghentikan itu. Setelah dihentikan kan tentu saja akan cooling down kan. Oh, sebelum dihentikan Pak Haji udah kirim surat tuh? Sebelum 1 Januari saya kirim surat. 1 Januari saya kirim surat ke Presiden. Isinya meminta agar PIK 2 itu PSN ya, karena kita nggak tahu kalau antara PSN dan PIK 2 itu seperti apa. Tapi menurut Menteri Erlangga bahwa itu bukan PSN, itu PIK 2 itu. Kementerian ATR juga menyatakan itu bukan. Ya, artinya apa? Jadi jangan-jangan PIK 2 ini memanfaatkan PSN gitu. Nah, akhirnya langsung saya bikin surat, ya alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lihat hasilnya. Presiden sudah memerintahkan pagar laut itu dibongkar kepada TNI, Angkatan Laut, melalui Panglima TNI. Nah, sekarang jalan masuk itu, kita berharap mudah-mudahan, karena sekarang juga sudah mulai kan, misalnya Polri sudah mulai sekarang, Barreskrimnya sudah mulai turun, sudah memeriksa orang-orang yang diduga terlibat di dalam membuat dokumen-dokumen palsu dan lain sebagainya. Kejaksaan Agung juga sudah bergerak. Kita doakan saja mudah-mudahan gak lama lagi KPK juga akan jalan dan akan terbukti ya bahwa itu merupakan pelanggaran yang bukan hanya merugikan masyarakat, tapi merugikan kedaulatan negara. Itu nggak main-main. Tuh. Nah, kan sekarang kan dengan Pak Prabowo Presiden turun menyetop, kan sudah kelihatan tuh. Mudah-mudahan semua yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan bangsa, negara, dan rakyat itu semua sekarang mudah-mudahan terbuka dan bisa ditindak dengan tegas. Artinya bahwa Pak Haji turun semata-mata tidak ingin hal yang tidak diinginkan terjadi. Iya, kan gini. Tahun 1945-46 itu kan terjadi namanya di Medan itu Poh Antui. Poh Antui itu kan etnik tertentu yang diberi senjata oleh Belanda dan kemudian membunuhi orang-orang pribumi. Nah, di Blaraja tahun 47 meledak gitu. Terbunuhlah puluhan ribu juga etnik tertentu itu. Nah, ini kita jangan sampai terulang lagi. Karena auranya. Ya, kemudian di zaman kita Malari 74. Ya, Mei 98. Itu semua yang jadi korban kan orang-orang yang nggak berdosa. Itu yang mengapa saya harus turun. Dan alhamdulillah saya dapat dukungan dari para pimpinan ormas Islam. Ya, walaupun kemudian ada yang balik kanan gitu ya, nggak ada masalah lah, silakan saja. Saya bilang biasa itu. Rasulullah saja dulu ada nabi palsu segala macam itu. Ya, jadi saya dengan teman-teman dari HNSI, dari Dewan Dakwah, Muhammadiyah, ya dari unsur akademisi, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat yang saya berikan pemahaman dan mereka juga paham. Dan kemudian Mukernas Majelis Ulama Indonesia Pusat juga kan menyatakan itu, agar itu di-stop kepada Presiden. Nah, itulah mudah-mudahan ya kita semua ingin wilayah kita, wilayah Provinsi Banten yang bertetangga dengan Jakarta itu jangan sampai terjadi kerusuhan massal. Artinya investasi tidak ada masalah gitu Pak Haji. Tidak ada masalah, buktinya kita sudah ada kok. Iya, apa di masyarakat ada kesenjangan, isu sensitif itu yang itu tadi yang saya bilang disintegrasi sosial dan budaya. Itu. Dan banyak yang tidak terpikirkan. Kalau Pak Haji kan hafal Banten begitu ya. Jadi ada kekhawatiran. Nah Pak Haji, selama Pak Haji menyorot ini ada tekanan atau apa?
Kalau tekanan alhamdulillah ya, saya nggak inilah kecuali mereka yang misalnya konfirmasi atau apa. Siapa gitu. aja yang konfirmasi? Ya termasuk PJ Gubernur mantan ya Oh, apa Pak beliau? Oh iya, beliau yang mengusulkan ya, Pak? Ya Jadi, termasuk yang mengusulkan lindung merubah jadi alih produktif. fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi. Tapi kan dalam rangka itu kan. Apa konfirmasi Pak? Klarifikasi beliau. Ya, karena berita yang muncul itu kan saya yang menyatakan gitu ya bahwa perubahan alih fungsi lahan itu atas permintaan PJ Gubernur sendirian tanpa koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan Perhutani dan juga DPRD provinsi. Nah, kemudian besoknya kan muncul tuh Ketua DPRD Provinsi Banten kan meledak juga gitu kan. Nah, beliau menyampaikan apa, Pak Haji? Nah, itu betul. Jadi pagi-pagi ya sehabis sholat subuh saya ditelepon, saya bilang, ya gimana? Itu Pak, memang itu saya melakukan sendiri, betul kan? Nah itu karena itu untuk inovasi daerah, dia bilang gitu, ya bla 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 lah gitu, menjelaskan bahwa dia bilang itu tidak ada masalah dan lain sebagainya gitu. Dan itu kan baru usulan Pak, katanya kalau itu diterima, kalau tidak diterima kan juga nggak apa-apa katanya. Dan saya hanya melanjutkan permohonan dari Bupati Tangerang. Itu garis besarnya. Oh, ya. Nah sekarang Pak Haji, prosesnya dengan apa yang Pak Haji lakukan, Pak Haji melihatnya gimana? Sudah nampakkah solusinya atau apa Pak Haji melihat? Ya gini, kan saya bilang tadi bahwa kita masyarakat Banten itu tidak pernah anti investasi ya. Jika misalnya di stop dulu oleh Presiden, dihentikan, dibatalkan dulu sementara, diaturlah ke depannya. Solusinya apa? Ya transparan. Itu luasnya berapa yang dibutuhkan lahannya, statusnya misalnya tanah negara, kan katakan hutan lindung itu tanah negara. Tanah negara itu berapa luasnya, lalu misalnya di situ sudah ada penggarap, ada dikasih kerohimannya berapa, lalu masyarakat yang hak milik sertifikat itu digantinya berapa, yang belum sertifikat digantinya berapa, kan jelas semua. Artinya masyarakat juga seperti itulah kira-kira yang mereka sampaikan. Ini Pak kita ditekan. Dan nggak tahu ya yang datang itu kan preman-preman kayak gitu. Lalu kalau kita nggak mau kita di-sell gitu. Oh, cukup berat juga Pak Haji. Dan kalau dengar-dengar katanya betul Pak Haji, bahwa proyek ini bisa sampai ke Kota Serang, ke Karanghantu. Informasinya itulah karena ketidakjelasan itu akhirnya kan jadi menimbulkan isu-isu. Iya, kecurigaan, spekulasi. Nah, jadi masyarakat juga yang daerah Kabupaten Serangnya sampai ke Karanghantu itu resah juga. Iya. Dan perlu diantisipasi untuk mencegah itu. Nah, itu makanya saya bilang sekarang sebaiknya kita semua tenang. Sekarang proses hukum sedang berjalan. Ya tinggal jangan sampai misalnya para penegak hukum kita ini tidak sungguh-sungguh lah. Saya ulang-ulang. Para penyelenggara negara ini di semua lini digaji oleh rakyat. Ya, mereka pakai seragam dibeliin oleh rakyat. Mereka makan dari uang dari rakyat. Pakai kendaraan dibeliin oleh rakyat. Dan memang negara itu, pemerintah itu tugasnya kan apa? Public service. Melayani masyarakat. Bukan dilayani ya? Bukan dilayani, jangan kayak kemudian jadi semacam jadi penjajah lagi gitu. Penjajah modern. Nah, gitu. Makanya kata Bung Karno dulu, kalian itu akan berat karena akan berhadapan dengan bangsa kalian sendiri. Jadi memang ya di setiap zaman ya kita akan terus berhadapan antara yang hak dan yang batil itu. Nah Pak Haji, ini sekarang dihentikan. Kemudian kita juga akan akan punya pemimpin baru, gubernur gitu ya. Ya. Nah, apa harapan Pak Haji dengan gubernur baru termasuk dengan persoalan PIK ini? Ya, waktu gubernur terpilih datang ke rumah setelah penetapan oleh KPU, beliau datang meminta masukan. Saya bilang, Pak Gubernur, setelah Bapak dilantik, yang pertama kali Bapak harus lakukan mengajukan permohonan kepada Presiden agar PSN PIK 2 dibatalkan. Karena itu akan jadi teduh, jadi sejuk, masyarakat akan tenang. Dengan itu aja udah tenang. Yang kedua, masalah pengangguran yang tinggi, investasi tinggi. Kan paradok.
ternyata dunia pendidikan dengan dunia industri itu tidak link and match. Makanya saya harapkan, saya bilang Pak Gubernur nanti Dinas Pendidikan, Dinas Perindakop, dan Dinas Tenaga Kerja itu betul-betul harus mendapatkan perhatian untuk menurunkan angka pengangguran. Yang ketiga, angka kemiskinan kita kan cukup tinggi juga. Jangankan di selatan, di utara pun, di wilayah utara yang gemerlap itu masih banyak orang-orang miskin di sana. Nah, oke lah mungkin akan terpengaruh oleh geliat ekonomi di sana. Tapi kalau di selatan, itu kan jauh. Dan kemiskinan ekstrim ada di sana. Saya harap segera juga diupayakan moratorium pembentukan daerah otonomi baru di Kabupaten Pandeglang dan Lebak segera dibuka. Karena dengan adanya daerah otonomi baru, otomatis kan di sana ada pusat pertumbuhan lagi. Betul. Itu ya, waktu beliau datang ke rumah, insya Allah kata beliau, saya akan lakukan. Dan yang ketiga, masalah pendidikan. Kan asta cita gitu ya. Salah satunya adalah SDM ya. Bicara SDM tidak mungkin tanpa pendidikan. Betul. Saya sampaikan bahwa lembaga pendidikan swasta di Banten ini ada 2 lembaga pendidikan yang didirikan jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu Matlaul Anwar dan Al Khairiyah. Kita perhatikan, saya bilang sekarang, sekolah-sekolah swasta pada tutup. Di Serang aja, di kota Serang ini SMA Prisma, SMA 17. Sekolah saya. Ya, tutup. Kalah oleh sekolah-sekolah negeri. Nah, ternyata kepala SMA Negeri 1 Serang datang ke rumah. Saya kan alumni SMA 1. Saya bilang, kenapa sekarang SMA Negeri 1 itu kualitasnya kok kayaknya menurun? Iya Pak, kebanyakan murid. Jadi coba, yang satu sekolah tutup, yang satu kebanyakan murid, mutunya turun juga. Ini gimana ceritanya? Saya bilang, perintah PJ Gubernur. Itu yang ngomong kepala SMA Negeri 1. Bagaimana? Nah, kalau dalam bahasa yang sederhananya, ya tika geroh. Kita sendiri juga pusing. Iya. Kuantitasnya lebih banyak. Nah, jadi akhirnya jadi kuantitas, kualitasnya turun. Nah, oleh karena itu saya bilang sebaiknya nanti Pemprov itu yang sekolah SMA, SMK itu kan di bawah Pemprov. Cobalah saya bilang kan kalau pemerintah mau bangun sekolah kan harus beli tanah, harus ngebangun. Kalau swasta kan udah ada tanahnya, udah ada bangunannya. Tinggal diperkuat saja. Nah, akibat itu apa? Terjadilah SMK helikopter itu. Yang masuknya pakai helikopter. Ya. Iya. Aduh, ini lumayan panjang ya. Kita perbincangan yang luar biasa. Pak Haji, ini terima kasih banyak. Pak Haji tetap sehat terus. Karena masih banyak yang membutuhkan. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktu. Tadinya kita mau ke kediaman beliau bilang biar saya yang ke sana katanya. Jadi luar biasa Pak Haji. Kalau di sana keganggu sama tamu. Iya, nanti berhenti lagi ya Pak Haji. Enggak kerasa udah setengah jam lebih kita ngobrol dengan Pak Haji. Padat dan berisi. Mudah-mudahan apa yang diharapkan Pak Haji bahwa hal yang tidak diinginkan dari kasus PIK 2 tidak terjadi Pak Haji ya. Bahwa kita bukan anti investasi, tapi bagaimana prosesnya, dan tentu investasi pun kalau ujungnya untuk masyarakat ya nggak ada masalah Pak Haji ya. Tapi kalau berujung justru dampak buruk terhadap masyarakat, tentu itu yang perlu dicegah. Dan Pak Haji, orang tua kita itu sebenarnya vokal gitu ya, bersuara begitu. Jadi itulah perbincangan kita dengan Haji Maimunah Syarif, salah satu tokoh di Banten, Pendidikan Provinsi Banten, sekaligus Ketua Umum PB Matlaul Anwar. Terima kasih banyak Pak Haji sekali lagi. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi Pak Haji ya. Amin. Baik, itu saja podcast kita kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.